Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Nurul Fitrah dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Fisika, Program Studi Pendidikan Fisika kelas ICP Angkatan 2018. Baik, pada tutorial video kali ini, saya akan menjelaskan materi fisika dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning adalah suatu model pembelajaran yang dirancang pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah, agar siswa mendapat pengetahuan penting. Nah, dengan demikian, diharapkan agar siswa mahir dalam memecahkan masalah, memiliki model belajar sendiri, dan memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Nah, adapun sintaks pada model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning yaitu ada 5. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, pada tutorial video kali ini, di sini saya akan menjelaskan materi fisika dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Nah, adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang listrik dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Nah, sebelum Ibu memberikan materi pembelajaran pada hari ini, tolong untuk ketua kelasnya pimpin doa sebelum kita memulai materi pada hari ini. Oke, Ibu akan absen. Apakah ada siswa yang tidak hadir pada hari ini? Nah, alhamdulillah apabila semuanya hadir. Nah, sebelum Ibu memberikan materi pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan atau menampilkan sebuah video pembelajaran. Jadi, Ibu harap kepada kalian semua untuk menyimak video ini. Video sebelumnya yang Ibu berikan, Ibu ingin bertanya, apakah ada dari kalian yang tahu materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Ada yang bisa jawab? Nah, silahkan. Nah, betul sekali. Kita akan mempelajari mengenai listrik dinamis pada hari ini. Nah, Ibu akan bertanya lagi, apakah kalian semua memiliki senter di rumah atau apakah kalian pernah menggunakan senter? Nah, jika kalian pernah menggunakan senter, kira-kira ketika kalian menyalakan senter tersebut dan lampu senternya itu tidak menyala atau tidak mengeluarkan cahaya, kira-kira apa ya yang menyebabkan hal tersebut? Apa ya yang menyebabkan senter tersebut tidak menyala? Ada yang bisa jawab? Siswa di sana? Siswa di sana katanya baterainya habis. Siswa di sini? Nah, siswa di sini mengatakan katanya lampu senternya itu rusak. Nah, jawaban kalian itu semuanya benar. Tetapi, untuk membuktikan hal tersebut, sebaiknya kita melakukan percobaan mengenai listrik dinamis. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang kedua, mengetahui prinsip dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang ketiga,
membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dan yang keempat, mengetahui manfaat dari komponen listrik dengan berbagai variasi baik seri maupun paralel. Nah, sekarang Ibu akan bagi menjadi beberapa kelompok. Silahkan kalian duduk dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, apakah kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Oke, apabila sudah, Ibu akan membagikan untuk masing-masing kelompok, yaitu LKPD. Untuk perwakilan, silahkan maju. Oke, Ibu sudah bagikan kalian LKPD untuk setiap kelompok, dan juga Ibu sudah menyiapkan beberapa alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan percobaan listrik dinamis. Nah, Ibu harap untuk setiap anggota kelompok memiliki tugas masing-masing ya dalam melakukan percobaan ini, agar kalian semua dapat memahami dan lebih mudah dalam mengerjakan percobaan ini. Oke, anak-anak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan kelompok 3. Oh, pertanyaannya yaitu mengenai prosedur kerja yang terdapat pada nomor 5 ya? Oke, jadi maksudnya di situ rangkaiannya itu disusun secara seri, artinya komponen listrik yang kalian gunakan tersebut disusun secara berderet. Nah, kan kabel penghubungnya itu kan semua komponennya tidak memiliki percabangan, sehingga hanya ada satu jalan yang dilalui oleh arus listriknya. Gimana kelompok 3? Dimengerti? Oke, bagaimana anak-anak? Sudah selesai melakukan percobaannya? Oke, kalau sudah, sekarang Ibu ingin masing-masing kelompok untuk membuat sebuah laporan singkat tentang percobaan yang kalian lakukan tadi, dan kemudian diskusikannya dengan teman kelompok kalian. Nah, untuk masing-masing kelompok, silakan persiapkan hasil diskusinya karena Ibu akan menunjuk secara acak. Nah, Ibu akan menunjuk kelompok yang akan melakukan presentasi hasil diskusinya pada hari ini. Oke, silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi, untuk kelompok yang lain, Ibu harap agar menyimak dan memperhatikan temannya yang melakukan presentasi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya kepada kelompok yang presentasi. Dan jika ada juga yang ingin menanggapi, silahkan juga. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah melakukan presentasi dengan sangat baik. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan bersama-sama mengenai percobaan dan hasil diskusi yang telah dilakukan tadi. Yang pertama yaitu rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang terdiri dari hanya satu jalur untuk melewatkan arus dan disusun secara seri, sehingga setiap bagian yang dialiri arus listrik itu semuanya sama besar. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang terdiri dari lebih satu jalur untuk melewatkan arus dan disusun secara paralel. Nah, adapun prinsip dari rangkaian seri yang pertama yaitu setiap komponen akan dialiri arus listrik dengan nilai yang sama dan akan menerima tegangan listrik atau beda potensial dengan nilai yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu total tegangan atau beda potensial pada rangkaian seri sama dengan penjumlahan tegangan yang ada pada tiap-tiap komponen. Yang ketiga, total hambatan atau hambatan pengganti pada suatu rangkaian seri sama dengan penjumlahan nilai hambatan yang dimiliki tiap-tiap komponen. Nah, jika beberapa lampu dihubungkan secara seri pada suatu rangkaian tertutup, maka nyala lampu akan menjadi redup dan cahayanya akan berbeda atau tidak merata karena besar tegangan atau beda potensial yang diterima masing-masing lampu lebih rendah dari tegangan sumber. Nah, apabila salah satu komponen terputus atau terbuka, maka akan mengakibatkan satu rangkaian akan menjadi terputus atau terbuka. Nah, pada rangkaian seri ini hanya menggunakan satu saklar. Kemudian prinsip dari rangkaian paralel
yaitu yang pertama, arus yang mengalir pada masing-masing komponen memiliki nilai yang berbeda-beda, sehingga sesuai dengan nilai hambatan yang dimiliki komponen tersebut. Kemudian, arus total pada suatu rangkaian paralel adalah sama dengan penjumlahan nilai arus yang mengalir pada masing-masing komponen. Kemudian, masing-masing komponen yang ada pada suatu rangkaian paralel akan menerima besar tegangan yang sama. Kemudian, total hambatan atau hambatan pengganti pada suatu rangkaian paralel lebih kecil dari nilai hambatan tiap-tiap komponen yang ada. Pada rangkaian paralel ini, meski salah satu komponennya terputus atau terbuka, maka komponen lainnya masih bisa terhubung atau tertutup. Nah, pada rangkaian paralel ini membutuhkan lebih dari satu saklar. Nah, lampu senter bisa dinyalakan apabila ada elektron-elektron yang mengalir atau bergerak dinamis. Jadi, itu tadi kita lihat video cara menggunakan model pembelajaran